Baik, halo semuanya. Pada video ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Kais Arkan dan teman saya Rajendra Farel, Adi Renaldi, dan juga Hawa Ayu. Di sini akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul aplikasi kantin. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C dengan tujuan untuk membantu proses transaksi di kantin agar lebih efektif dan efisien. Dalam video ini, kami akan menjelaskan pengertian aplikasi kantin, fungsi dan tujuan, alur pemrograman, hingga hasil output yang dihasilkan. Pertama, kita mulai dari pengertian aplikasi kantin. Apa itu aplikasi kantin? Yaitu program C yang dirancang untuk membantu operasional kantin sekolah, kampus, atau tempat umum lainnya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi proses transaksi, pengelolaan persediaan, serta memberi pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Adapun fungsi dari aplikasi kantin yaitu memudahkan pengguna memilih item, menghitung total, menerapkan diskon, dan mencatat pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan. Pertama, menampilkan daftar menu dan harga. Dua, menerima pesanan pembeli. Tiga, menghitung total pembayaran. Empat, memberikan diskon. Lima, menyimpan struk pembelian ke dalam file struk.txt. Lalu ada pseudocode, di mana di sini konstanta dari aplikasi maksimal untuk menunya sebanyak 5 item dan maksimal pesanannya sebanyak 10 item. Di sini kami menggunakan array untuk menyimpan data menu, harga, dan jumlah pesanan. Bisa dilihat pada bagian inisialisasi menu, kami melakukan hardcode atau memasukkan data menu awal agar siap dipanggil saat program dijalankan. Selanjutnya yaitu tahap pemrosesan. Kami menggunakan perulangan for atau ulangi untuk meminta user memilih menu dan memasukkan jumlah porsi sebanyak n kali. Setelah pesanan masuk, program akan melakukan perulangan lagi untuk menghitung subtotal. Selanjutnya juga terdapat logika percabangan berupa if else untuk diskon, di mana algoritma akan mengecek apakah total belanja lebih dari atau sama dengan 50.000. Jika iya, maka akan terdapat pemotongan diskon 10%, dan jika tidak, program akan berlanjut tanpa pengurangan harga. Terakhir yaitu tahap output dan file handling, di mana program diperintahkan untuk membuka file struk.txt dengan mode tambah. Lalu, setelah total bayar ditampilkan ke layar dan ditulis ke dalam file, program akan menutup akses file tersebut atau tutup file untuk memastikan data tersimpan secara aman. Mungkin sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart. Nah, program itu dimulai dari simbol oval yaitu start. Pengguna langsung memasukkan nama pembeli menggunakan simbol jajar genjang atau input. Program kemudian menampilkan menu makanan, lalu pengguna itu akan memilih menu dan jumlah porsi. Nah, kemudian sistem menghitung subtotal pada simbol proses atau persegi panjang. Operasi total plus sama dengan harga itu digunakan untuk menambahkan pesanan ke total belanja tanpa menghapus data yang sebelumnya. Selanjutnya, itu akan muncul decision atau belah ketupat dengan pertanyaan ada pesanan lain, jika yes, program itu kembali ke menu, dan jika no, proses itu akan dilanjutkan. Nah, setelah semua pesanan selesai, program itu akan mengecek kembali diskon dengan menanyakan decision atau belah ketupat, apakah total itu lebih dari atau sama dengan 50.000. Jika tidak memenuhi, maka diskon itu sama dengan 0. Nah, lalu pengguna memilih metode pembayaran atau input, misalnya cash. Lalu program itu menampilkan rincian transaksi berupa nama pembeli, total belanja, diskon, dan total bayar. Nah, terakhir program itu diakhiri dengan simbol oval atau N. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian satu itu ada header. Library yang digunakan itu ada studio.h. Itu digunakan agar program bisa memakai fungsi input-output seperti printf dan scanf. Nah, string.h itu dipakai untuk pengolahan teks, khususnya fungsi strcspm, agar input nama itu lebih rapi. Bagian kedua pada deklarasi variabel, fungsi main itu akan dimulai. Variabel nama pembeli bertipe karakter array digunakan itu untuk menyimpan nama pembeli. Variabel bertipe integer seperti pilihan, jumlah, total, dan diskon digunakan untuk perhitungan dengan nilai awal total sama dengan 0. Ini untuk tidak error. Variabel lanjut bertipe karakter dipakai untuk menanyakan apakah ingin memesan lagi atau tidak. File itu digunakan untuk mengakses file sebagai pointer, program bisa membuat struknya. Nah, pada penginputan nama, program itu menampilkan judul lalu meminta nama pembeli. Nah, input nama menggunakan fgets agar bisa menerima spasi. Fungsi strcspn itu digunakan untuk menghapus karakter enter agar nama tersimpan dengan bersih. Yang ini program menggunakan perulangan do while agar menu pasti tampil minimal 1 kali. Menu makanan dan harga ditampilkan, lalu pengguna itu memasukkan pilihan menu dan juga porsi yang ingin dipilih. Nah, program itu akan terus mengulang selama pengguna memilih untuk memesan lagi. Mungkin selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada menghitung subtotal per item yang dipilih. Nah, kita akan menghitung total harga yang kami bayar. Nah, kami menggunakan logika harga per item dikali dengan jumlah per item. Nah, kemudian lanjut ke logika diskonnya. Seperti di nomor 45 sampai 46 kami menggunakan logika diskon. Diskon diberikan jika total belanja lebih besar atau sama dengan 50.000. Nah, besar diskon itu 10% dari total belanja. Jika total belanja kurang dari 50.000, maka tidak ada diskon. Nah, selanjutnya ada di metode pembayaran. Nah, di metode pembayaran ini ada dua tipe, yaitu cash atau QRIS. Nah, nanti user akan memilih
pilihan nomor 1 atau nomor 2. Baik, selanjutnya di sini akan menampilkan struk pembayaran seperti di nomor 62 sampai 70. Nah, nanti contohnya akan ada di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya di nomor 73 sampai selesai. Nah, itu untuk tempat menyimpan file kami. Selanjutnya di sini ada contoh dan hasil. Yang sebelah kiri ini tidak ada pembayaran tidak mencapai 50.000. Nah, sedangkan yang kanan ini mencapai 50.000 sehingga ada diskon. Nah, baik, selanjutnya. Oke, baik, kita sudah ada di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu aplikasi kasir kantin kampus ini dibuat untuk mempermudah proses transaksi pembelian makanan dan minuman. Program ini mampu menampilkan daftar menu, menerima pesanan pembeli, menghitung total pembayaran, memberikan diskon secara otomatis, serta menyimpan data transaksi ke dalam file teks. Dengan memanfaatkan konsep dasar pemrograman bahasa C seperti struk, array, perorangan, pertambangan, dan file handling, aplikasi ini membantu membuat proses pencatatan transaksi menjadi lebih cepat, rapi, dan mengurangi kesalahan perhitungan. Sekian presentasi dari kelompok kedua. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.